Halo guys, welcome to back my channel. Oke guys, balik lagi di channel YouTube Nandaka Driver 21. Jadi guys, hari ini aku mau review isi dalam kabinku ya guys. Karena semalam juga ada yang nanya, "Bang, tolong bang, tunjukin lah bang, isi dalam kabinnya ada apa aja, fitur apa aja yang ada di dalam," gitu. Jadi untuk isi dalamnya juga nggak ada yang istimewa sih, biasa aja. Tapi nggak apa-apa, aku tunjukin lah isi dalam kabinku ada apa aja dan fungsi-fungsi tombol yang ada di truk Super Grip ini apa aja. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya, like dan aktifkan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan terima kasih yang udah support, yang udah mendoakan aku sehat-sehat selalu, gitu juga kalian akan kudoakan. Aduh, sorry agak berisik karena pinggir jalan. Jadi ya gitu aja. Aku akan tunjukin ke kalian apa aja di dalam kabinku. Oke guys ya, tonton terus videonya. Oke guys, kita mulai review dari pintu sebelah kanan, pintu kemudi. Oke. Jadi di pintu ini untuk naikkan kacanya kita udah elektrik nih guys, pakai tombol nih, tombolnya di sini nanti aku tunjukin. Untuk penguncian pintunya itu udah biasa kan di sini ya. Ini dia udah dari sini dan ini pakai central lock. Di sini juga ada tombol lah, jadi bisa otomatis dari sini guys. Ini bisa otomatis. Dan ini ada laci-laci untuk tempat-tempat kunci obeng. Oke. Kalau untuk di bagian dalam ini sama aja kayak truk pada umumnya. Ini ada gas, rem, close. Inilah 3 pedal ya itu tadi. Karena ini manual jadi dia memakai close. Oke, kalau ini untuk apa? Apa ya? Soket atau apa kita bilang ya? Soket lah kali ya. Ini untuk buka kap depan. Itu dia, kita tarik kan. Setelah soketnya tadi kita tarik, ini ada soket juga nih di sini. Sebelah dalam ini ada soket nih. Ditarik ini baru ini bisa dibuka. Di sinilah perangkatnya, nanti kita review untuk bagian luar. Ini kita review bagian dalam dan fungsinya ya. Di sini juga ini kursi sebelah kanan. Ini untuk gunanya ini untuk ini meninggikan. Jadi kalau kursinya itu kurang tinggi ataupun kurang rendah, ini dari sini. Ini tinggal pusing aja, tuh kan? Kelihatan ya. Ini dia fungsinya. Kalau yang ini untuk belakang ya. Jadi dia mau kayak mana ya bilangnya, ke bawah ya ke atas juga sih. Kalau ini bagian belakang, ini bagian depan. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Ini fungsinya. Kalau ini ya kayak pada umumnya mobil-mobil yang lain ya, untuk sandaran, memajukan atau kedepankan. Kalau ini fungsinya diputar untuk ini dia di bagian sini. Jadi apabila bahu kita istilahnya dia kurang maju, nggak nyaman posisi duduk, ini bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Ini sebelah bagian dalam ini ya. Ini dia fungsinya. Kalau ini sama halnya sih kayak yang pada umumnya kayak biasa sih. Ini untuk bagian atas. Jadi untuk tengkuk. Bisa kalau kita giniin, kalau kita bisa maju, bisa ke depan. Jadi tengkuk kita di mana nyamannya, dari sini dia diatur. Kalau untuk di bagian bawah, ini putaran pengatur kerasnya pada kursi ini. Jadi kursi ini kan ada pakai pair lah di bawah tuh, jadi bisa
ngayun. Jadi nih tergantung bobot berat badan kita, ini ada nih kilonya nih. Ini berat badan sopir lah. Jadi kalau kita mau di berat yang bagian berapa kilo, di sini bisa diatur. Ini untuk majukan ataupun mundurkan. Kalau ini apa ya, nggak pernah gunakan sih, belum pernah tahu, nanti kita cari tahu sama-sama guys. Ini dia fungsi dari kursi sebelah kanan, fungsinya, dan ini dia tampilan kursinya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian fungsi tombol yang ada di pintu sebelah kanan. Jadi ini untuk naikkan kaca. Inilah saklarnya untuk naikkan kaca. Ini sebelah kanan, kaca sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini tombol lock atau apa sih ngomongnya. Ini tombol kunci untuk kaca. Jadi kalau dia ditekan ke bawah, kaca ini saklar ini nggak berfungsi. Ini saklar ini nggak berfungsi, bisa dikunci. Kalau dilepas baru bisa. Dan ini untuk kuncian pintu. Kalau orang banyak yang bilang central lock katanya ya. Ini. Itu bagian pengunci pintu. Oke, itu aja untuk fitur di bagian pintu. Kalau yang sebelah kiri itu ya sama aja kayak di pintu, di bagian sebelah kanan itu sama aja. Sekarang kita di bagian kemudi. Kita udah duduk di bagian kemudi. Kita mulai dari sini dulu. Jadi ini untuk spion. Gagang spion sana itu dia untuk spion. Ini tombol. Jadi kalau ditekan ke bawah spion nutup, kalau ditekan ke atas dia buka. Ini kita contohkan. Ini normal ya. Kita tekan ke atas. Oh, ini bawah karena ini yang nutup. Oke. Kita tekan ke atas. Gerak dia ya. Oke, ini fungsinya. Ini agak bising nih, karena dia kalau hidup kontak itu udah bawaan dari pabrik kali ya. Dia memang udah bawaan dari pabrik. Jadi kalau hidup kontak dia otomatis hidup, ada suara kayak gitu. Ini speaker. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau ini untuk pengatur pencahayaan lampu. Ini untuk pengatur pencahayaan lampu. Jadi kalau lampu kita ini kan lampu speaker ini dia lampu mata kucing. Jadi bisa diatur dari sini. Jarak jauh dan dekatnya ini bisa diatur dari sini. Kalau dia semakin kesini makin jauh, kalau semakin kesini dia semakin dekat. Kalau ini fungsi tombol untuk klakson. Jadi kalau ini posisi ke bawah gini ya, ini maaf ini nggak kita kunci nih, goyang nih. Jadi kalau dia posisi ke bawah, ini klakson standar. Ini klakson standar. Jadi kalau dia ke atas, ini baru klakson besar. Ya tetap kita pencetnya di sini. Cuma pengaturan untuk menggantinya tuh di sini. Klakson besar itu kayak gini nih. Itu kelihatan ya. Oke, kita lanjut di bagian ini. Ini untuk mereset ini kilometer lah, untuk ngelihat berapa kilometer. Ini layar ini. Ini kalau kita hidup ini layar ini, bisa kita reset dari situ. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Bisa, dan suaranya bisa hilang kalau kita pencet tombol ini. Ini reset nggak pernah tahu sih, nggak pernah dipergunakan, tapi setahu saya ini mode reset. Jadi kalau yang tahu mau dikasih tahu ya, kita sama-sama belajar. Lanjut di bagian ini. Ini MP3 biasa sih untuk musik. Jadi kalau kita sambil nyetir itu nggak jenuh ya, ada musik. Ini lubang untuk menempatkan kartu petol ataupun ATM ya, sejenis kartu inilah. SIM juga bisa, ini kita letakkan di sini. Ini gunanya. Ini MP3 dan itu speakernya. Untuk sound system nggak terlalu mewah-mewah kali, yang penting ada musik sih. Aku juga nggak terlalu ini kali untuk sound system di mobil. Oke, jadi ini fungsinya blower AC itu di sini. Kita mulai dari mana? Di sini ya.
Kalau ini ya tahulah, semua mobil juga pasti kayak gini, ada pengaturan suhu dari lubang mana yang mau dipergunakan. Nah, kalau inilah untuk blower seberapa deras angin yang kita butuhkan. Nah, ini. Kalau ini untuk suhu yang kita pergunakan, dingin atau panas. Nah, jadi dia semakin ke bawah, ini ada warna biru, ini semakin dingin. Nah, kalau ini semakin kita gini kan, ataupun kita nyetir di keadaan cuaca yang dingin, hawa yang dingin, nah kita bisa gunakan nih, jadi nggak dingin, bisa hangat di dalam kabin. Nah, kalau ini tombol AC-nya. Kalau ini belum ini sih, apa sih ini? Nggak pernah gunakan, jadi kalau dipencet ya biasa aja, sama nggak ada kayak macam nggak ada perubahan. Mungkin tamatin apa, mungkin belum pelajari untuk kesini ya. Dan ini lubang untuk charger handphone. Nah, ini lubang untuk charger handphone. Ini lubang untuk blower AC. Nah, sini ini ada juga. Ini pengaturan kayak biasa sih mobil pada umumnya. Ini juga ada. Jadi kalau kita waktu tidur, ini bisa diarahkan ke belakang. Ini aku ganjil duit karena ini apanya ini udah putus. Jadi kalau dicabut duitnya gini, dia musing gini, jadinya nutup semua. Nah, jadi kalau kita tidur di belakang dalam posisi yang panas, cuaca panas, ini bisa kita ke belakang kan gini. Nah, itu dia. Sana juga ada seperti biasa. Oke, untuk ke sini tombol yang ini. Ini tombolin dulu ya, karena ini yang lain daripada yang lain nih. Kalau ini udah rusak, ini dari pertama aku bawa mobil ini udah nggak ada gunanya, udah nggak dipergunakan. Nah, kita mulai dari tombol ini. Ini untuk lampu tambahan sih, kayak lampu-lampu rotari. Nah, ini udah gitu, ini untuk lampu ini besar. Kelihatan ya. Nah, ini dua fungsi. Jadi kok ke depan kan dia lampu putih, kalau ini dia lampu yang kuning. Ini. Udah gitu, ini untuk lampu intercooler tuh bagian depan. Kan ada tuh di atas ini ya. Kan ada lampu 3 biji yang ini, 1 2 3. Nah, itu lampu intercooler kalau aku bilang sih. Entah kalau yang lain bilangnya apa. Nah, ini fungsi dari tombol ini. Kalau ini nggak pernah berfungsi sih, nggak pernah aku pergunakan. Ini termasuk ini juga nggak pernah aku pergunakan, nggak tahu juga ini fungsinya apa. Ini untuk penghapus apa ya, kipas kaca. Kalau kipas kaca depannya, ini untuk spionnya. Jadi ini kalau ini dia masih asli, ini spion udah nggak asli. Nanti kita tunjukin di situ, itu masih asli spionnya. Nah, jadi kalau yang asli ini ada kipas kacanya, jadi kalau hujan bisa kita pergunakan. Nah, ini fungsi dari tombol ini. Kalau tombol ini udah aku rombak untuk lampu bak. Nah, ini juga untuk lampu-lampu variasi udah aku rombak. Kalau untuk persnelengnya, ini ada 7 speed. Ya udah gini aja, kayak mobil-mobil biasa. Jadi kalau kayak mobil oren itu kan sama aja. Dan ini bagian laci. Nah, kita banyak lacinya di sini. Oh ya, untuk bangku ini juga ada untuk sandaran tangan. Jadi pas nyetir waktu pegel kita bisa sandar di sini. Bisa kita atur seberapa jaraknya. Oke, ini untuk laci ya guys. Ini ada laci, ini ada laci juga, dan ini tempat minuman. Apabila kita beli minuman di kios-kios itu kan bisa kita taruh di sini. Laci, ini laci kayak biasa sih. Ini laci, ini juga laci, ini laci, itu laci, ini juga laci nih. Nah, di bel ini laci. Ini dah sama kayak gini nih. Ini laci, ini juga laci. Kok untuk laci banyak. Dan kalau ini bukan laci. Jadi di balik ini, disinilah tempat ininya, kayak konsolnya atau apanya segala macam, relay apa semua di sini. Relaynya apa semua untuk pengaturan di
untuk kaca, untuk apa semua di sini, untuk pengapian lah, untuk kelistrikan. Nah, kalau ini spring, nah springnya tuh di sini semua. Dan oke, ya kita pasang lagi. Kita memasang racun apinya di sini nih. Nah, untuk kotak P3K kita taruh di laci dalam, laci sini, oh situ. Ini tombol untuk pintu lampu ya, lampu untuk misalnya kita mau buka pintu, ini lampu otomatis hidup kalau kita pencet ini. Jadi kalau kita tutup pintu otomatis dia mati. Nah ini untuk lampu ini, tapi udah mati tombol yang ini. Nah ini yang masih hidup. Oke. Apalagi mau kita tunjukkan? Nah ini untuk ruang istirahat. Aku buat gantungan tuh untuk gantung-gantungnya ini kayak kain, anduk, selimut atau apalah. Di sini untuk tempat istirahat kita. Nah, untuk tas-tas kita taruh di belakang. Oke, apalagi? Udah kayaknya ya, habis ya. Oh, untuk laci ini ya, laci kunci-kunci. Kita pasang sini. Ini aku udah ikat karet karena ini udah pecah semua. Nah, untuk kunci-kunci di sini nih semua dalam. Oke, habis sih. Kalau ini udah nggak perlu jelas, udah tahu semua sih fungsi ini, fungsi apa ya. Aku rasa udah pada tahu semua. Oke, jadi inilah tampilannya isi dalam kabinku ya guys. Dah, nggak ada yang istimewa kan? Nggak ada yang istimewa. Kalau ini hanya tirai-tirai untuk variasi, aslinya dia nggak gini, aslinya dia baldu. Tapi aku kasih ini biar kelihatan cantik aja. Oke guys ya, nggak ada lagi rasaku yang mau jelasin karena udah cukup lengkap kayaknya. Oke guys, itu dia tadi review dari isi di dalam kabin trukku, isi dalam kabin truk Super Cute yang aku kendarai. Jadi guys, ya gitulah guys, isi di dalamnya dan fitur-fitur yang ada di dalamnya, tombol-tombol dan kegunaannya. Jadi nggak ada yang istimewa dan semua itu masih bawaan dari pabrik. Aku tidak ada merubah, paling merubah sedikit-sedikit aja. Nah, jadi ya udah, nggak ada lagi yang mau direview dan nggak ada istimewa ya. Sound juga aku ala kadarnya untuk musik ya. Nah, jadi sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila ada yang mau di-review selanjutnya, tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal review. Oke guys ya.